الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah suatu kaum, sekelompok orang berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang dalam masjid. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, dan saling mempelajarinya di antara mereka. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali turun untuk mereka ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka ditutup oleh kerahmatan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebutkan mereka di kalangan orang-orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, kehadiran kita di dalam majelis-majelis ilmu itu adalah salah satu karunia, anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ikut. Baik saudara sekalian, pembahasan kita sifat salatin Nabi malam hari ini berkaitan dengan bab wad'ul yumna 'ala al-yusra wal amru bihi, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan perintah tentang hal itu. Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kana yada'u yadahu yumna 'ala al-yusra, dan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa kana yaqulu inna ma'syaral anbiya'i umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nada'a aymanana 'ala syama'ilina fis salati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, kami para nabi diperintahkan untuk mensegerakan buka puasa dan mengakhirkan makan sahur, dan kami diperintahkan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri dalam sholat. Dan saudara sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kami para nabi, supaya dipahami bahwa perintah kepada para nabi itu adalah perintah kepada umatnya. Begitu juga larangan kepada nabi itu juga larangan kepada umatnya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu khusus untuk nabi atau larangan itu khusus untuk nabi.
Selagi tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka perintah dan larangan untuk Nabi itu adalah perintah dan larangan untuk umatnya. Baik. Perintah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah perintah kepada para Nabi. Maka kita simpulkan juga berarti kalau ada dalil yang mengkhususkan itu untuk para Nabi, itu berarti juga berlaku untuk umatnya. Baik. Hadis berikutnya menguatkan bahwa perintah ini tidak khusus untuk para nabi. Perintah ini berlaku juga untuk umatnya. Wa marra bi rajulin wa huwa yusalli. Suatu ketika Nabi melewati seorang laki-laki atau lewat bertemu seorang laki-laki yang sedang sholat. Waqad wada'a yadahu yusra 'ala al-yumna. Kondisi dia waktu itu meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Fantaza'aha, maka Nabi mencabut atau melepas tangan kirinya. Wa wada'al yumna 'ala al-yusra, dan Nabi letakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Baik, beberapa masalah terkait dengan bab ini. Yang pertama, perintah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Itu terdapat dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih, sehingga dapat kita pastikan sunnah dalam sholat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Baik. Adapun bagaimana meletakkan, terdapat beberapa riwayat, beberapa cara. Ada satu riwayat menyebutkan meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Diletakkan begini saja. Baik. Ada juga riwayat menyebutkan meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri, pergelangan tangan dan lengan. Begini. Ya, diletakkan begini. Di atas telapak tangan, pergelangan dan lengan. Baik. Ada juga riwayat menyebutkan di atas lengan. Begini. Ada sebagian ikhwan begini. Ini yang gak ada riwayatnya. Baik, yang ini yang gak ada riwayatnya. Baik. Itu meletakkan. Kemudian ada riwayat juga caranya bukan diletakkan tapi menggenggam. Begini. Atau begini. Baik. Atau apa tadi? Begini. Nah, tadi jelasannya sini dulu ya. Baik. Begini. Atau begini. Atau begini. Baik. Berarti ada berapa macam? 6. Meletakkan begini, atau begini, atau
begini, menggenggam begini atau begini atau begini. Baik, ini yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri dengan berbagai macam cara itu. Baik, kemudian ada masalah lagi yang berikutnya. Baik, apa itu? Wada'uhuma 'ala sadr. Meletakkan kedua tangan tadi di atas dada. Mana dada? Di sini. Di sini namanya apa? Nahar. Nahar. Baik. Di mana? Atas dada. Dada itu yang baik, di atas dada. Baik. Qala wa kana yad'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra wal-wusra was-sa'ida aw wal-wusri was-sa'idi wa amara bidzalika ashabahu wa kana ahyanan yaqbidu bil-yumna 'ala al-yusra. Ini yang sudah kita bahas tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang juga meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan sebelah kiri dan pergelangan dan lengan. Terkadang juga begitu. Kalau yang hadis atas tadi gimana? Di atas telapak tangan kiri. Tapi kalau hadisnya ini gimana? Di atas telapak tangan, pergelangan dan lengan. Begini. Baik. Wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra. Terkadang Rasulullah menggenggam dengan tangan kanannya pada tangan kirinya. Yang tadi kita sebutkan. Begini atau begini atau begini. Baik. Masalah-masalah yang lewat ini ada hadis-hadis sahihnya. Baik. Dan masalahnya longgar, fleksibel. Kita mau pilih yang mana silakan. Ya, mau yang begini atau yang begini atau yang begini, semua boleh. Mau begini atau begini, semuanya boleh. Baik. Wa kana yad'uhuma 'ala sadr. Dan Nabi meletakkan kedua tangan tersebut di atas dadanya. Begini. Baik. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan kedua tangannya di atas dada dikarenakan Syekh rahimahullah ta'ala mensahihkan atau menghasankan, lebih tepatnya menghasankan hadis yang datang dalam masalah ini. Baik. Hadis yang datang dalam masalah ini oleh Syekh dihukumi atau disimpulkan hasan li ghairihi. Sehingga beliau di sini mengatakan praktek Nabi demikian, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, di atas dada. Baik. Di antara ulama
Ada sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya memilih meletakkan tangan itu di bawah pusar. Gimana? Di bawah pusar begini. Sebagian ulama meletakkannya di atas pusar. Baik. Sebagian ulama meletakkannya di dada. Baik. Bahkan sebagian meletakkannya di nahar. Baik. Supaya dipahami, yang pertama bahwa adanya perbedaan dalam masalah ini dikarenakan tidak adanya hadis yang sahih dalam masalah, atau tidak adanya hadis yang disepakati sahih di dalam masalah. Baik, walaupun Syekh rahimahullah taala di sini mensahihkan satu hadis yang meletakkan di mana? Di atas dada. Tapi ulama yang lain mengatakan hadis itu juga baik. Nah, karena hadis itu baik, semuanya hadisnya baik dalam masalah, atau tidak ada hadis yang sahih dalam masalah, maka kembalilah masalah tersebut ke dalam ranah apa? Ijtihad. Nah, kembali ke ranah ijtihad. Maka sebagian ulama memilih di mana? Bawah pusar. Sebagian ulama memilih di atas pusar. Sebagian ulama memilih di atas dada. Sebagian ulama memilih di atas apa itu? Nahar, dekat lehernya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita pahami, dalam masalah-masalah seperti ini, kita tidak boleh bersikap keras kepada orang-orang yang pilihannya beda dengan kita. Paham ya? Kenapa? Gak ada nas dalam masalah. Kita tidak bisa mengatakan kamu menyelisih sunnah karena apa? Nah, seharusnya begini menurut ijtihad saya, menurut pemahaman saya. Atau kamu menyelisih sunnah karena kamu begitu, nggak bisa. Kenapa? Semua ulama yang menyimpulkan tempatnya di bawah pusar, tempatnya di atas pusar, tempatnya di atas dada, semua itu adalah ijtihad. Ijtihad itu hasil paling tingginya adalah dhon. Dhon itu apa? Persangkaan kuat. Persangkaan apa? Kuat. Dugaan kuat. Diduga kuat begini, yang sesuai dengan sunnah, gitu. Jadi nggak dapat ditambah hasilnya sampai pasti begini, nggak bisa. Ya, diduga kuat begini, sehingga sekuat apapun seyakin apapun kita dengan satu kesimpulan, kemungkinan dia salah itu terbuka. Kemungkinan dia salah itu terbuka. Baik. Yang lainnya yang kita anggap salah, kemungkinan dia yang benar itu juga terbuka. Paham ya? Ada masalah-masalah seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah misalnya. Yang benar itu madhabku, tapi ada kemungkinan salah. Madhab yang lain salah, tapi ada kemungkinan benar. Kenapa begitu? Karena seorang ulama ketika dia sudah mengerahkan kemampuannya untuk berijtihad,
Yang dia pilih haruslah mana? Yang dia yakini lebih dekat dengan kebenaran. Dia tidak boleh sengaja memilih yang marjuh atau yang jauh dari kebenaran. Dia tidak boleh memilih begitu. Makanya ketika dia sudah pada kesimpulan, maka dia menggunakan apa? Yang benar madhabku, tapi ada kemungkinan salah. Madhab yang lain salah, tapi ada kemungkinan benar. Baik ya. Tambah catatan. Kita dalam Islam ini satu hal yang patut atau bahkan harus kita syukuri, nah, adalah masalah-masalah yang terjadi silang pendapat di antara ulama. Mayoritas adalah masalah ijtihadiyah, satu. Yang kedua, bukan masalah yang prinsip, bukan masalah yang prinsip. Ya, jadi masalah-masalah yang terjadi silang pendapat di antara ulama itu kebanyakan adalah bukan masalah yang prinsip. Paham ya? Sekarang hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat, apa hukumnya? Sunnah atau wajib? Sunnah. Sehingga kalau ada orang yang sengaja tidak meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, jadi begitu dia takbir Allah Akbar, tangannya diletakkan begini saja, namanya sadar. Sholatnya sah atau tidak? Sah. Sah. Nah, berbeda dengan orang Syiah aja. Kalau orang Syiah kalau sampai begini nggak sah malahan sholatnya. Sadar itu wajib kalau orang Syiah. Jadi kalau sampai tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri itu malah batal sholatnya kalau orang Syiah. Tapi kita bicara madhabnya ahli sunnah ya. Kita bicara madhabnya ahli sunnah. Madhabnya Syiah kita buang saja, kan harus kita pertimbangkan. Baik, madhabnya ahli sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu sunnah. Tidak ada ulama yang mengatakan wajib, itu tidak ada. Baik, sunnah artinya apabila seseorang meninggalkannya, bahkan walaupun dengan sengaja, merusak sholatnya atau tidak? Tidak. Nah, sehingga ketika kemudian ada cabang khilafiyah lagi, cara meletakkannya gimana? Taruhnya ditaruh di bawah pusar atau di atas pusar. Masalahnya lebih ringan lagi kan? Nah, masalahnya lebih ringan lagi. Jadi perselisihan seperti ini tidak perlu membuat kita bingung, apalagi kalau itu ulama itu tidak bisa satu kata. Justru saudara sekalian, dalam masalah seperti ini kalau ada orang yang ngotot, kita harus sepakat. Justru dia akan menimbulkan apa? Perpecahan. Nah, memaksakan orang sepakat dengan kita dalam masalah ijtihadiyah itu justru yang akan menimbulkan perpecahan. Baik. Wa kana yanha 'anil ikhtisari fi shalah wa huwa as-salhu alladhi yanha 'anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang ikhtisar dalam salat. Ikhtisar itu dari kata khasirah. Khasirah itu pinggang. Ya, yang dimaksud adalah meletakkan tangan di pinggang begini. Namanya apa? Malah kering. Nah, kering berkaca pinggang. Rasulullah melarang seperti ini dalam salat. Nah, kenapa?
ini bertentangan dengan apa? Hayat atau kondisinya orang sholat. Orang sholat itu dia sikapnya gimana? Tadallul, menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia sholatnya begini, nah sikapnya orang apa ini? Oh iya. Dikatakan ikhtisar itu sama dengan sol yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sol itu apa? Bentuk salib. Ya, bentuk apa? Salib. Jadi kalau orang sholatnya mukhtasir begini, yang berkaca pinggang begini, ini atasnya dia membentuk seperti apa? Seperti salib, membentuk seperti salib. Dan kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu sangat menekankan kepada umatnya untuk menyelisihi apa saja yang menjadi simbol-simbolnya orang kafir, simbol-simbolnya orang musyrik. Beliau menegaskan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Baik, kita beralih ke masalah berikutnya yang terkait dengan masalah ini, terkait dengan meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri, entah itu di bawah pusar atau di atas pusar atau di atas dada. Nah, adalah masalah lain juga menjadi perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangun dari rukuk. Apakah itu juga disunahkan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan itu disunahkan, sebagian ulama mengatakan itu tidak disunahkan. Baik, kembali lagi apa sebabnya? Gak ada nas. Gak ada apa? Nas. Kalau ada nas selesai. Masalahnya tidak ada nas. Apakah tangan itu setelah rukuk sedekat atau dilepas? Itu gak ada nas. Maka terjadi apa lagi? Perbedaan pendapat. Terus kita gimana? Yang pertama, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Yang kedua, ya, kalau dalam masalah ini kita pilih mana yang paling mendukung kekhusyuan kita. Baik, mana yang paling menunjang pada kekhusyuan. Kalau memang dengan sedekat itu lebih menjadikan khusyuk, sedekatlah. Kalau dengan melepaskan tangannya itu lebih mendorong dia untuk khusyuk, maka letakkan saja. Baik. Masalah berikutnya, an-nadharu ila mawdi'is sujudi wal khusyu'u, tentang memandang ke arah tempat sujud dan masalah khusyu'an. Masalah apa? Khusyu'an. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla qata'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat menundukkan kepalanya dan melempar pandangannya ke arah tanah, artinya ke arah lantai. Baik, jadi beliau ketika sholat kepalanya ditundukkan, pandangannya ke arah lantai. Baik, cara seperti ini adalah cara yang paling menunjang kekhusyuan. Walaupun melihat ke depan juga
boleh. Tapi orang kalau saat sholat melihat ke depan, kadang di depan dia, dirinya ada motif-motif, ya kan? Nah, akhirnya terus kepikiran sama motif keramiknya, ya kan? Nah, dan motifnya tambah sampah gitu, kadang malah tambah dia kan berpikirnya itu sebenarnya motif apa itu. Nah, tadi sebelum sholat itu gak dipikir itu, ya. Nah, apalagi di depannya pakai baju batik itu kan kadang motifnya itu bikin jengkel batik itu kan ya. Nah, kayak gambar burung ya bukan, gambar ini ya bukan. Nah, dia sepanjang sholat mikir terus. Nah, itu sebenarnya motif apa itu? Baik. Jadi memandang ke bawah, ke tempat sujud itu lebih menunjang apa? Khusyuan. Walamma dakhala al-Ka'bah ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah, kapan itu? Saat Fathu Makkah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah, pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan tempat sujudnya. Jadi terus melihat ke tempat sujud hatta kharaja minha, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Ka'bah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan enggak selayaknya di dalam Baitullah atau di dalam al-bait bisa diartikan masjid. Nah, ada sesuatu yang menyibukkan orang yang sholat. Ya, di masjid, di musola gak selayaknya ada hal-hal yang menjadikan sibuknya orang sholat. Apa itu misalnya ornamen yang bikin sibuk, misalnya variasi-variasi yang bikin sibuk, motif-motif cat yang bikin sibuk, ya. Jadi gimana yang bagus bikin polosan gitu ya? Bikin apa? Polosan. Nah, kalaupun ada variasi itu yang sederhana, yang supaya orang itu nanti gak terlalu sibuk memperhatikan itu. Namanya orang itu kalau sholat sibuk juga gak mau tinggal diam. Apa kata Rasulullah SAW? Setan itu ketika dikumandangkan adzan dia lari. Begitu adzan selesai dia datang lagi. Ketika dikumandangkan iqamah dia lari lagi. Ketika selesai iqamah dia datang lagi. Akhirnya apa? Dia ganggu orang yang sholat. Dia ingatkan hal-hal yang sebelumnya dia nggak ingat sebelum sholat. Makanya sampai ada yang bilang apa? Kalau lupa sesuatu sholat aja nanti ingat nanti. Itu nggak benar itu ya. Itu tidak benar. Tapi kalau sholat terus doa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh, itu benar ya. Tapi sholat aja nanti kalau sholat ingat nanti itu. Itu tidak benar. Baik ya. Nah, sampai akhirnya kata Rasulullah, orang itu sampai nggak ngerti dia sudah berapa rakaat di sholatnya. Nah, semua yang kadang-kadang itu tidak terpikir di luar sholat bisa jadi apa? Ingat saat sholat, kepikiran dalam sholat. Apa-apa yang di luar sholat tidak kita perhatikan begitu sholat, jadi diperhatiin. Sampai ada jejak pacaran di dinding pun diperhatiin. Kenapa itu? Setan yang ingat-ingatin. Nah, lihat itu jejak aja romantis dari kamu.
Nah, jadi termasuk saudara sekalian apa yang kita pakai, pakaian yang kita pakai. Dan juga kalau waktu sholat jangan biasakan mengenakan pakaian-pakaian yang bisa menyibukkan kita dalam sholat nanti ada nanti. Baik. Wa kana yanha an raf'il basari ila sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memandang ke atas saat sholat. Baik. Jadi yang dilarang melihat ke atas. Kalau ke depan boleh? Boleh. Tapi yang afdal mana? Ke bawah. Baik. Wa yu'akkidu fin nahyi, dan menegaskan dalam larangannya. Hatta qala la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilaihim. Wa fi riwayatin aw la tukhfafanna absaruhum. Orang-orang yang biasa melihat ke atas saat sholat supaya benar-benar berhenti, atau mata dia tidak akan kembali, atau dalam riwayat lain, atau pandangan dia disambar, dia bisa buta, atau dia nggak bisa merem. Baik, artinya apa itu? Itu larangan keras. Larangan apa? Keras. Larangan keras. Melihat ke atas saat salat. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis lain, fa idza shallaitum fala taltafitu fa inna Allah yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, ketika kalian sholat jangan menoleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan wajahnya untuk wajah hambanya di dalam sholat. Ketika apa? Selagi dia tidak menoleh. Bagaimana Allah tegakkan wajahnya di hadapan orang yang sholat, itu gak kita bahas, ya. Nah, yang di sini kita percaya sampai di sini saja disebutkan oleh Rasulullah, Allah menegakkan wajahnya untuk wajah hambanya di dalam sholat. Sudah itu saja. Nah, bagaimananya gak usah dibahas. Kenapa gak dibahas? Gak ada kabar, gak ada apa? Gak ada kabar dan gak ada wahyu tentang itu. Terus masalahnya masalah wahyu. Baik. Wa qala aydan 'anil iltifat. Rasulullah SAW dia pernah bersabda tentang iltifat. Ditanya beliau tentang apa? Al-iltifat fi shalah itu bagaimana? Qala ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Menoleh itu adalah ikhtilas. Ikhtilas itu apa? Nyopet. Ngambil dengan cepat. Nah, itu apa? Ikhtilas. Yang setan curi dari sholatnya apa? Artinya itu adalah cara setan untuk mencuri kekhusyuan sholatnya apa? Atau mencuri bagian dari kesempurnaan sholatnya apa? Tapi dicuri dengan cepat. Baik, berarti nggak boleh. Baik, saudara, ada dua masalah. Yang pertama adalah apa? Tentang pandangan ketika sholat.
Pandangan yang disunnahkan bagaimana? Melihat ke tempat sujud. Yang diperbolehkan melihat ke depan. Yang dilarang melihat ke atas atau ke samping, menoleh. Baik. Menoleh dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama, tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi kesempurnaannya, yaitu menoleh yang tidak sampai melihat ke belakang. Baik. Kalau yang kedua, membatalkan sholatnya apabila menolehnya sampai melihat ke belakang, sampai begini, ini batal sholatnya. Nah, tapi kalau cuma begini atau begini atau kiri, baik, itu tidak sampai membatalkan sholatnya. Baik. Dan boleh apabila keadaannya apa? Dibutuhkan. Apabila kondisinya dibutuhkan. Butuh itu di mana? Misal zaman Rasulullah SAW, pernah Rasulullah SAW menugaskan beberapa sahabatnya untuk jaga di satu bukit ini saat dia sedang safar jihad. Nah, beliau menugaskan orang untuk jaga di sebuah bukit, untuk mengawasi pergerakan musuh, terus beliau sholat. Nah, beberapa kali Rasulullah SAW melirik ke arah bukit tersebut. Nah, berarti kalau kondisinya memang dibutuhkan, itu tidak makruh. Termasuk misalnya harus misalnya memegang anak kecil yang dalam kondisi bahaya perlu dipegang misalnya, atau mengawasi aktivitasnya kali berbahaya misalnya, itu tidak makruh. Tapi kalau bukan karena adanya hajat, itu adalah cara syaitan untuk mencuri sholatnya hamba. Baik ya. Nah, masalah lain yang terkait juga dengan kekhusyuan. Qala wa naha an salatin. Rasulullah melarang dari 3 perkara. Yang pertama, an-nuqratin ka-nuqratid diki, wa iqa'in ka-iqa'il kalbi, wal-tifatin kal-tifatin ta'ladi. 3 perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sholat. Yang pertama, mematuk seperti ayam jago. Gimana? Sujudnya, rukuknya, tuk tuk tuk, cepat. Ini dilarang. Karena bergerak tumak. Nih, nah. Baik. Yang kedua, iqa'a. Iqa'a itu gimana? Duduk nongkrong. Duduk nongkrong seperti seperti anjing kok kaki. Seperti anjing. Gimana? Kedua lututnya diangkat. Coba bagaimana, Pak? Nah, kedua lututnya diangkat. Gimana? Lututnya di mana lutut? Nah, diangkat. Gimana diangkat? Nah, terus pantatnya nempel lantai. Nah, coba kakinya maju, kakinya maju.
Nah, terus tangannya nyender begini. Nah, nah itu namanya apa? Nongkrong seperti nongkrongnya anjing. Gak boleh orang sholat begitu ya. Dan apalagi cuma sarungan gak pakai pengaman misalnya. Bisa-bisa ada yang luyur itu. Baik. Yang ketiga adalah iltifat kaltifat ta'laq. Toleh kayak ta'laq. Ta'laq itu apa? Musang. Ya, nggak boleh. Tiga hal ini dilarang dalam sholat. Kenapa? Nah, ini bertentangan dengan kekhusyuan sholat. Yang dua itu ya. Orang kalau sholatnya nggak tumanina, rukuk sujudnya cepat, terus toleh, tidak khusyuk ini sholatnya, iya kan? Nah, sholatnya nggak khusyuk. Nah, khusyuk itu tidak mungkin diperoleh tanpa tumanina, paham ya? Nah, walaupun dengan tumanina saja belum tentu khusyuk. Tapi khusyuk tidak mungkin diperoleh tanpa tumanina. Baik. Kalau yang kedua, nongkrong kayak anjing itu kenapa dilarang? Ya, menyerupai apa? Hewan yang buruk, ya kan? Jangan dilarang kepada semua. Paham ya? Jadi ketiganya nggak boleh dalam sholat. Baik. Wakana yaqulu sholli sholata. Oh, ada ini. Baik, silakan ada. Masa nggak banyak nggak apa-apa ya.